Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Ya, kita bertemu lagi di dalam ibadah kita, ibadah siswa remaja yang kita lakukan di setiap hari minggunya jam 4 sore. Ya, senang sekali kita boleh bertemu lagi lewat ibadah ini, walaupun kita masih ibadah dalam bentuk online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk memuji dan kerinduan kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita akan masuk ibadah kita pada hari ini. Kita angkatkan lagu pujian kita, Satukanlah Hati Kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji-Mu, Allah kami yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami dalam kehidupan kami, Allah yang sangat luar biasa merancangkan kehidupan kami hingga kami boleh juga ada sampai hari ini. Itu juga semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami, ya Bapa. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh bertemu lagi di dalam ibadah kami lewat online. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan, ya Bapa. Kami berdoa buat segala kuasa si jahat yang ingin merusak ataupun mengganggu ibadah ini. Kami berdoa supaya dalam nama Tuhan Yesus ini boleh tidak terjadi di ibadah kami ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, adik-adik dimanapun berada yang sedang beribadah. Biarlah juga Tuhan yang memberkati mereka, memfokuskan pikiran mereka hanya untuk ibadah ini saja, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan terus mengangkatkan pujian kita seperti tema kita pada hari ini, yaitu kehadiran kita yang membawa dampak positif kepada orang-orang lain. Biarlah kita boleh semakin memancarkan sinar kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita angkatkan lagu pujian kita, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah seperti lagu kita yang akan kita naikkan, kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada selagi kita mempunyai kesempatan. Hingga nanti ketika Tuhan panggil kita, hidup kita telah menjadi berkat, sudah menjadi berkat kepada orang lain. Kita angkatkan lagu kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 119 ayat 1 sampai 10. Mazmur 119 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan, selagi kita masih ada di dunia ini, kita harus membawa berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
kehadiran yang berdampak. Jadi siapkan Alkitabnya, kita akan membaca dari Filipi 2 ayat yang ke-15. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih jikalau kami masih bisa kembali bersekutu pada hari ini. Kami rindu diisi oleh firman-Mu yang adalah kebenaran itu sendiri dan adalah isi hati-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Kami rindu hari ini kami dituntun oleh firman-Mu supaya kami semakin diperlengkapi lagi menjadi remaja yang memiliki kehadiran yang berdampak dimanapun dan kapanpun untuk kemuliaan nama-Mu. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara yang terkasih, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan yang pastinya diilhami oleh Roh Kudus ketika dia berada di penjara. Karena Paulus tahu bahwa pada saat itu kondisi orang-orang percaya di Filipi itu menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang mereka hadapi antara lain adalah yang pertama, bahwa orang-orang percaya di Filipi itu sangat dibenci oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka dibenci karena mereka orang Kristen, sehingga mereka tidak jarang mengalami penganiayaan dan penderitaan. Dan yang kedua adalah orang-orang percaya di Filipi itu harus hidup di sekitar, di lingkungan banyak orang-orang yang tidak percaya dan gaya hidup mereka sangat berbeda dengan orang-orang yang percaya, seperti perbedaan antara gelap dan terang. Nah, ketika Paulus menyadari tantangan tersebut, maka dari penjara dengan diilhami oleh Roh Kudus, Paulus memberikan suatu dorongan, motivasi bagaimana supaya orang percaya di Filipi itu tetap berjuang memberitakan Injil. Dan yang kedua juga, Paulus memberikan semangat dorongan kepada orang percaya itu bagaimana supaya mereka tetap menjadi saksi, supaya kehadiran mereka walaupun jumlahnya sedikit, walaupun mereka dianiaya, bisa membawa dampak yang luar biasa, supaya dengan kehadiran orang percaya di Filipi itu bisa menyaksikan Kristus melalui gaya hidup mereka. Jadi hubungannya dengan kita pada zaman ini adalah bagaimana kita menjadi remaja supaya kehadiran kita pun menjadi kehadiran yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari ayat ini saya akan membagikan ada 5 poin yang merupakan dorongan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipus, dan pasti tetap ya relevan dengan tantangan zaman yang kita hadapi pada saat ini, sehingga akhirnya kita sebagai orang percaya walaupun masih remaja, kehadiran kita dimanapun kita hadir itu menjadi kehadiran yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama adalah kita harus mengingat bahwa identitas kita adalah sebagai orang kudus, sebagai remaja yang kudus. Itulah yang pertama sekali ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Coba kita bandingkan Filipi 1 ayat 1 dengan Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya jemaat Filipi memiliki kehidupan yang berdampak bagi orang-orang di sekeliling mereka, Paulus mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Yesus Kristus. Arti kudus adalah
tidak bernoda, tidak beraib, suci, bersih. Salah satu yang saya suka arti kudus adalah set apart, artinya dipisahkan. Jadi mengingatkan kita walaupun kita tinggal di dunia ini, kita tidak boleh hidup sama seperti orang-orang hidup di dunia ini. Kita dipisahkan dari dunia. Dipisahkan artinya kita harus hidup berbeda dengan orang-orang di dunia. Kalau di sini dibandingkan Paulus seperti perbedaan antara bintang dengan kegelapan, cahaya dengan malam. Kalau di dalam Alkitab, malam atau kegelapan itu diartikan dengan dosa, dengan kejahatan. Jadi ketika kita mengingat bahwa identitas kita adalah sebagai orang kudus, orang yang dipisahkan dari dunia ini, maka hidup kita pun pastilah hidup yang mengerjakan kebenaran. Sifat daripada sinar adalah mengalahkan kegelapannya. Ketika di mana ada kegelapan, ketika sinar itu, cahaya itu muncul, maka kegelapan itu akan hilang. Begitulah kita, dimanapun kita berada, keberadaan kita yang mengerjakan kebenaran mengalahkan kejahatan di sekeliling kita. Kita membawa keindahan, membawa kebenaran, karena kita adalah anak-anak yang telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama ya, kita adalah anak-anak remaja yang kudus, dipisahkan dari dunia ini, karena kita walaupun hidup di dunia adalah warga kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita tidak boleh sama seperti bagaimana remaja hidup di tengah-tengah dunia yang belum percaya. Kita harus tampil berbeda, menjadi seperti cahaya bintang di tengah-tengah dunia di kegelapan malam. Yang kedua adalah hidup berpadanan dengan Injil. Apa artinya hidup berpadanan dengan Injil? Artinya adalah supaya kehadiran kita berdampak untuk kemuliaan Allah, maka kita harus menjadikan Alkitab sebagai standar hidup kita. Sebagai contoh nih, adik-adik di rumah pernah tidak membeli barang elektronik atau barang apapun ya. Biasanya benda-benda tertentu ketika kita beli, maka diberikan buku manual, buku panduan yang diterbitkan dari pabrik yang mendesain benda tersebut supaya benda itu bisa berfungsi. Contohnya HP ya, berfungsi sebagaimana mestinya dengan baik, maka ada buku panduannya. Nah, apabila kita tidak menjalankan sesuai dengan panduan tersebut, maka HP itu atau benda tersebut maka tidak berfungsi dengan baik sebagaimana ia didesain. Begitu juga dengan kita. Mengapa hidup kita harus berpadanan dengan Alkitab sebagai standar hidup kita? Karena kita ini didesain oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Alkitab sebagai buku panduan hidup kita dalam segala hal. Baik menurut dunia, bisa jadi itu dosa bagi Allah. Standar hidup kita bukanlah apa kata orang, apa kata dunia, tetapi apa kata Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu menyatakan kesalahan kita, mengajar kita, dan mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah orang yang belum percaya, baik itu secara fisik maupun secara virtual ya, karena sekarang kita bisa hadir dimanapun secara virtual. Kita bisa menjadi berkat, membawa dampak untuk kemuliaan Allah, karena kita sudah menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan, dalam kesucian, dalam kasih, dalam segala hal, karena kita menjadikan Alkitab sebagai standar hidup kita, atau hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan atau Alkitab. Sebagai contoh, tadi pagi saya menyaksikan YouTube ya, tentang kesaksian seorang yang akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
dia bersaksi. Dia mengatakan dia dulu begitu membenci orang Kristen, bahkan dia sering dikatakan melempar gereja. Dia itu selain membenci Tuhan Yesus, dia juga hidup dalam dosa. Dia penjual narkoba, tukang mabuk, menjudi, banyak dosa yang dia lakukan. Dikatakan suatu hari dia bertemu dengan seorang pemuda Kristen, dan mereka sering bertemu, dan pemuda ini sering menceritakan Yesus kepada dia. Dia sangat benci sampai dia mengatakan akan berencana untuk membunuh orang yang menceritakan Tuhan Yesus ini. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, wah, saya tidak tega membunuhnya karena dia sangat baik. Memang pemuda yang mengabarkan Injil ini sangat baik hidupnya. Dia mengatakan dia hidup saleh, lemah lembut, sabar, dan bahkan suka menolong pemuda yang belum bertobat ini. Akhirnya karena kebaikan daripada si pemuda yang memberitakan Injil ini, maka akhirnya orang yang belum bertobat ini membatalkan niatnya untuk membunuh pemuda ini. Dan akhirnya ketika seiring waktu berjalan, si pemuda ini akhirnya bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nah, kenapa terjadi demikian? Pasti ya, karena pemuda yang percaya ini, dia memberitakan Injil, tapi sekaligus juga hidupnya menjadi berkat karena hidupnya berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya yakin kita pun pasti akan berdampak luar biasa ketika hidup kita benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika akhirnya kita pun memberitakan Injil, saya rasa akan semakin banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah memiliki HPDT yang baik atau hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Ada hal yang sangat menarik sekali. Mengapa Paulus mengumpamakan kita dengan bintang yang mengeluarkan cahaya? Padahal sebenarnya bintang itu kan tidak memiliki cahaya atau sinar. Cahaya yang dihasilkan atau yang dipancarkan oleh bintang itu berasal daripada matahari. Nah, begitu juga dengan kita. Kita bisa bersinar, kita bisa mengerjakan hal yang baik, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, bukan karena kehebatan kita, bukan berasal daripada diri kita sendiri, tetapi itu berasal daripada Allah. Jadi hubungan pribadi yang baik dengan Allah, contohnya melalui saat teduh setiap hari, melalui doa, melalui mengikuti ibadah seperti sekarang ini ya, mengikuti ibadah online, itu merupakan menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, supaya kita memiliki kekuatan, memiliki sinar yang daripada Allah itu untuk kita pancarkan di tengah-tengah dunia ini. Jadi adik-adik yang terkasih, sebagaimana juga Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi ya, di Filipi 2 ayat 13 ditekankan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Berarti Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Ketika kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, dengan pembacaan kitab suci, dengan doa, dengan mengikuti ibadah, maka kita akan dimampukan untuk bersinar, sehingga akhirnya kehadiran kita pun menjadi kehadiran yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Keempat adalah menjadi tim yang solid. Paulus beberapa kali menekankan betapa pentingnya persekutuan atau kesatuan sesama orang yang percaya. Paulus tuliskan itu di Filipi 2 ayat yang kedua, ayat yang keempat, dan juga ayat yang ke-14. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai sesama orang yang percaya, remaja yang percaya, kita harus menjadi satu tim yang saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menegur satu dengan yang lain. Betapa dahsyatnya dampaknya jikalau kita sesama orang yang percaya bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan, dan bersama-sama saling menegur satu dengan yang lain. Sebagai contoh nih, kakak punya satu teman, satu pelayanan, sama-sama menjadi guru sekolah minggu. Dulu teman kakak itu berasal bukan dari agama Kristen. Akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi
guru sekolah minggu. Ada satu kebiasaan teman saya ini yang luar biasa ya. Dia merupakan satu tim pelayanan yang sangat solid. Dia memiliki kebiasaan yang sangat unik sekali. Dia sangat suka untuk memeriksa semua media sosial guru-guru sekolah minggu. Dia akan memeriksa apa yang tertulis, apa yang diposting di dalam sosial media. Dan jikalau dia melihat ada yang tidak kurang baik ya, maka dia akan memanggil siapa yang menuliskan status tersebut. Maka dia akan berbicara baik-baik, karena dia mengatakan bahwa kehadiran kita di media sosial melalui apa yang kita posting, apa yang kita tulis harus tetap menjadi berkat, menggambarkan jati diri kita sebagai orang yang kudus. Dan yang kedua juga, dia sangat suka mengamati apa yang kami pakai ya. Jika menurut dia bahwa pakaian itu kurang pantas untuk dikenakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia juga akan mengatakan dengan baik-baik. Karena dia mengatakan bahwa cara kita berpakaian pun harus menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang kudus. Makanya kita pun sebagai satu tim yang solid harus saling menguatkan, harus saling menegur, harus saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga akhirnya kita berdampak luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Sampailah kita kepada yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Kita menjadi terang, kita berdampak luar biasa, semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditutup ya, di Filipi 4 ayat 20 dikatakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saya tambahkan lagi ayat dari Matius 5 ayat yang ke-16 dituliskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tadi, ketika kita katakan kita rindu menjadi remaja yang berdampak luar biasa, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga akhirnya semakin banyak orang yang tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus melalui perkataan kita ketika kita memberitakan Injil, dan melalui hidup kita yang seperti bintang bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Segala puji hanya bagi Allah saja. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman pada hari ini. Biarlah kiranya firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, karena kami rindu menjadi remaja yang berdampak luar biasa. Kehadiran kami adalah kehadiran yang menyatakan terang, yang menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai